Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tema makalah dari kelompok kami yang berjudul Puasa dan Makanan Minuman Halal Haram. Saya sendiri Arif Fatih dan rekan saya Ari Jalu Kowin. Saya akan menjelaskan terkait dengan puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan sebagainya. Dasar hukum pelaksanaan puasa yang tertera dalam di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bisa dipelajari sendiri. Dan hikmah puasa antara lain di sini, hikmah puasa di sini yaitu sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani. Terhadap rohani, puasa juga berfungsi sebagai mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu, tentunya yaitu seperti makan dan antara lain. Dan syarat puasa wajib di sini yaitu Islam, balik, berakal sehat, jasmani, mampu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan selanjutnya yaitu syarat-syarat sah puasa, antara lain Islam, tamsus dan berakal, terus suci dari hadis dan nifas, dan bukan pada hari-hari yang diharamkan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Dan selanjutnya yaitu rukun puasa ada dua. Yang pertama berniat puasa, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Maksud dari berniat puasa antara lain keinginan dari dalam hati untuk melakukan puasa semata-mata karena Allah, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa di sini harus mampu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Macam-macam puasa ada 4, yaitu yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib di sini ada banyak, yaitu di bulan Ramadan, nazar, dan kifayat. Puasa sunnah antara lain hari Arafah, Tasyura, dan puasa Asyura 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa makruh antara lain puasa hari Jumat, puasa setahun sekat penuh, dan puasa wishal. Sedangkan puasa haram di sini yaitu puasa pada tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, puasa hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13, dan sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa di sini makan dan minum, hubungan suami istri atau bersetubuh, sengaja muntah, keluarnya mani secara tiba-tiba, mendapati keluar darah haid dan nifas, dan selanjutnya waktu yang diharapkan untuk berpuasa. Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitab Ikma'nya menuturkan waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya untuk materi yang lebih terdalam bisa dibaca di makalah kami yang tertera yang sudah kami kirim. Selanjutnya makanan dan minuman halal haram akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya melanjutkan dari presentasi yang kedua, yaitu tentang makanan dan minuman halal. Yang pertama yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Pengertian halal artinya boleh dan haram artinya tidak boleh. Ukuran halal dan haram makanan dan minuman ditentukan oleh syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, dan sabda Nabi, yaitu al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata nganhu fahuwa mimma ghafa'anhu, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal
dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang tersebut termasuk yang dimaafkan. Adapun kriteria dari makanan dan minuman halal dan haram, yaitu meliputi 1. Ketentuan syariat, 2. Zat dan barang, 3. Cara memperolehnya, 4. Proses pengolahan atau produksinya, 5. Dampaknya, dan 6. Bersertifikasi halal dari MUI. Adapun dampak mengkonsumsi makanan haram. 1. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. 2. Menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Yang ketiga yaitu menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang keempat, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang kelima, menjadi keras dan wataknya menjadi kasar sehingga sulit menerima hidayah dan cenderung berbuat jahat dan kasar. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. 1. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mentaati perintahnya dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk aktivitas beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan badan. Adapun akibat dari buruknya makanan dan minuman yang haram. 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Yang ketiga, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis. Yang keempat, menimbulkan beban mental, emosional. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.